Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang di Pekalongan dan Pemalang menghanyutkan alat berat dan menyebabkan longsor yang merusak rumah warga. 3 orang warga tewas tertimbun tanah longsor di Sambirejo, Sragen. Harga telur ayam di Pasar Peterongan Kota Semarang tembus Rp32.000 per kilogram. Informasi pertama, puluhan warga menggeruduk kantor desa Kosekan, Kecamatan Gabus Pati, Jumat lalu. Mereka menuntut salah satu perangkat desa dicopot karena dugaan perselingkuhan. Puluhan warga desa Kosekan, Kecamatan Gabus Pati menggeruduk kantor desa. Mereka kesal setelah dugaan perselingkuhan antara satu perangkat desa dengan warganya yang terungkap dari seorang warga yang menemukan video asusila sang istri bersama perangkat desa di ponsel istrinya tak membuat perangkat desa dicopot. Namun menurut kepala desa, pencopotan perangkat desa tak bisa dilakukan tanpa proses hukum. Saya sebagai kepala desa, itu jalurnya kan sudah ranah hukum di Polrestapa. Ya harus sesuai proses, itulah harus nunggu sidang yang berkelanjutan. Hasilnya gimana kan gitulah. Kalau sampai hasilnya putusnya perangkat saya harus dipecat, saya harus memecat dia. Ketahui kalau ada perangkat yang melakukan hal itu tuh kapan? Kalau saya tahu itu minggu yang kemarin. Seminggu ya? Ya sudah seminggu. Warga mengaku tak sabar dan akan kembali menggelar unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Turun hari ini karena dia berbuat mesum dengan masyarakat. Bu, tahunya ini dari mana, Bu? Tahunya dari HP di video. Disebarluaskan videonya, disebarluaskan. Dan Pak, ini Pak perangkat gimana harapannya? Menunggu proses pengadilan katanya, tapi masyarakat tidak mau. Dari sini. Karena ini dari masyarakat. Kalau urusan kepolisian itu urusan Dedi kan. Ini masyarakat harus hari ini harus putus. Namun setelah dibujuk, warga akhirnya kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun demikian, warga mengancam akan kembali menggeruduk kantor desa. Arif Nur melaporkan dari Pati. Banjir bandang hari Minggu melanda Kabupaten Pekalongan dan Pemalang. Banjir bandang menghanyutkan sebuah alat berat eskavator proyek jembatan serta memicu tanah longsor yang merusak rumah warga dan gedung sekolah. Banjir bandang yang tiba-tiba melanda sungai di Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan Minggu petang, menghanyutkan satu unit alat berat eskavator yang tengah mengerjakan perbaikan jembatan. Beruntung, operator alat berat berhasil menyelamatkan diri sebelum hantaman banjir bandang datang. Sementara banjir di Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan memicu longsornya tebing yang menimbun rumah warga, Desa Sidomulyo hingga rusak berat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun banjir bandang dipicu curah hujan tinggi sejak Minggu pagi. Morak-marik, guys. Hujan deras juga memicu banjir bandang dan tanah longsor di Desa Tundagan, Watu Kumpul, Pemalang Minggu petang. 7 rumah warga dan 2 gedung sekolah dasar rusak akibat pergerakan tanah dan tertimpa tanah serta bebatuan. Akibatnya rumah warga rusak berat dan tidak bisa ditempati lagi. Bangunan sekolah pun tak bisa digunakan kegiatan belajar mengajar karena ruang kelas rusak dan tembok jebol. Puluhan warga mengungsi di rumah yang aman dan di kantor kepala desa Tundagan. Atau pihak desa taruh di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Sementara itu 86 rumah warga di Brebes rusak akibat bencana tanah bergerak. Warga pun harus mengungsi ke sejumlah lokasi menunggu hasil rekomendasi Badan Geologi apakah permukiman mereka akan direlokasi atau tidak.
Jalan terbelah, bangunan rumah warga ambles dan rusak akibat tanah bergerak di wilayah perbukitan Dukuh Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Brebes hari Minggu. 78 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Menurut warga, tanah bergerak mulai terjadi sejak 3 bulan lalu, diawali dengan retak ringan pada dinding rumah. Namun pada Minggu malam tanggal 25 Februari, hujan deras memperparah pergerakan tanah hingga 35 unit rumah rusak berat dan nyaris ambruk. Sebagian rumah warga bahkan ambles hingga 1 meter. Sekitar jam 10 malam, itu memang mengakibatkan retak yang luar biasa sehingga resapan air masuk ke dalam tanah. Sehingga imbasnya ke bawah juga di sana. Retak, banyak yang rusak. Kondisi rumah yang nyaris ambruk memaksa 70 keluarga di Dukuh Limbangan mengungsi ke sejumlah lokasi seperti gedung balai latihan kerja, aula pondok pesantren, dan sejumlah rumah warga yang aman. Sepekan kemudian warga masih berada di pengungsian. Mereka resah karena pergerakan tanah masih terjadi. Warga juga mulai terserang penyakit di pengungsian. Kembali ke rumah sudah nggak bisa berarti? Udah nggak dikasih ke sono. Jadi bisa nggak bisa ya kalau nggak di rumah saudara di sini. Berarti sewaktu-waktu bisa ambruk gitu ya? Iya. Ditambah kan sore hujan lagi. Ini berapa kepilek? Ya, musim itu ya. Iya. Perangkat Desa Sridadi menyatakan Badan Geologi Kementerian ESDM telah memeriksa kondisi tanah bergerak di Desa Sridadi dan tengah menunggu hasil rekomendasi. Jadi nanti hasil dari geologi seperti apa, insya Allah kami dari pemerintah desa, juga dari kabupaten, juga provinsi akan bertindak. Kalau memang harus relokasi, berarti nanti kita mencari tanah yang untuk relokasi sesuai dengan hasil penelitian geologi. Data terakhir pada hari Senin, jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan terus bertambah. Dari sebelumnya 78 rumah, kini mencapai 86 rumah yang mengalami kerusakan ringan dan berat. 86 keluarga atau sekitar 237 jiwa yang rumahnya rusak telah mengungsi. Pemerintah Kabupaten Brebes berencana akan merelokasi seluruh warga Pedukuhan Limbangan ke lahan milik desa yang ada di Pedukuhan Talok, Desa Sridadi, dengan mendirikan bangunan hunian sementara atau huntara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Tanah longsor yang menimpa rumah warga di Dukuh Secang Sambirejo, Sragen menewaskan 3 orang. Curah hujan yang tinggi di wilayah Karanganyar juga menyebabkan longsor di belasan lokasi dengan korban 8 orang luka-luka. Tebing yang longsor akibat curah hujan tinggi Minggu malam lalu menimpa rumah warga Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Sragen bernama Lagiman. Dinding dapur rumah yang dihuni 4 orang itu jebol diterjang longsor. Meski Lagiman selamat dan hanya mengalami luka ringan di kepala, 3 penghuni rumah lainnya tertimbun longsor. Jasad Sutarmi, istri Lagiman, berhasil ditemukan malam itu juga, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian petugas. Senin pagi, tim gabungan BPBD Sragen dan Solo, TNI Polri, dan relawan gabungan kembali melakukan pencarian 2 korban yang masih tertimbun material longsor. Anjing pelacak milik Polres Sragen dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Menggunakan semprotan air dan cangkul serta linggis, jenazah kedua korban baru berhasil ditemukan hari Senin pukul 11 dengan posisi berdekatan. Kedua korban adalah Darmadi dan Anasyan, anak perempuannya. Keduanya ditemukan setelah tim SAR gabungan menggali dengan kedalaman 3 meter. Menurut saksi Lagiman, saat kejadian almarhum Darmadi hendak mengantarkan anak perempuannya ke kamar mandi. Posisi kedua korban yaitu atas nama Bapak Darmadi dan adik Anasya, itu posisinya Bapak Darmadi itu sedang mencoba melindungi. Di posisi anaknya itu di bawahnya Pak Darmadi.
Hujan deras yang mengguyur Karanganyar Minggu sore juga mengakibatkan longsor di 13 titik di Kecamatan Jenawi. Longsor yang menimpa rumah warga di Desa Menjing menjebol dinding belakang dan samping rumah. Beruntung penghuni rumah selamat. Namun dari longsor di lokasi lainnya, 8 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke puskesmas. 2 orang warga Desa Balong dan 1 orang warga Desa Menjing dirujuk ke RSUD Karanganyar karena mengalami patah tulang. Itu ada 13 titik, kemudian ada beberapa korban yang malam hari ini sudah dievakuasi. Yang pertama ada 8 orang, kemudian 5 orang sudah dilakukan perawatan di Puskesmas Jenawi. Kemudian yang 3 orang ini malam hari ini dirujuk di RSUD Kabupaten Karanganyar. Para pemilik rumah yang rusak diterjang longsor untuk sementara mengungsi ke tempat kerabat dan tetangganya. Petugas juga meminta warga yang tinggal di daerah rawan longsor waspada karena masih tingginya curah hujan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen dan Karanganyar.